Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Linda Trisundari, Nada Apriliani, Nadila Dinda Soleha, dan Nyai Teti Sri Handayani akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen dana bank dan manajemen jasa-jasa bank. Apakah teman-teman sudah tahu pengertian manajemen dana bank itu apa? Nah, sebelum ke pengertian manajemen dana bank, saya akan sedikit memberitahu apa itu manajemen dan apa itu dana bank. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dana bank sendiri adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Jadi, manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Manajemen dana bank yang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Bank juga memiliki tujuan loh. Tujuan dari manajemen bank adalah untuk menghasilkan laba, aktiva lancar dan kas yang cukup, menyediakan cadangan, memenuhi kebutuhan, dan pengelolaan bank. Bank juga memiliki strategi. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan penarik bagi nasabahnya berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Selanjutnya kita akan membahas terkait sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lain, dan dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber yang pertama yaitu dari bank itu sendiri. Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank itu sendiri. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham atau pemilik saham. Adapun cara pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yang pertama, setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank itu berdiri. Yang kedua, cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Nah, yang ketiga, laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Sumber dana bank yang kedua yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank itu sendiri ataupun dari masyarakat luas. Pencarian sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Nah, perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari 1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. BLBI merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah keliring di dalam lembaga keliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada keperluan mendesak yang dilakukan oleh bank. Nah, pinjaman ini tuh bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Yang ketiga,
Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah, umumnya berjangka waktu maksimum 1 tahun. Surat utang yang demikian merupakan investasi yang sangat likuid. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU, kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan ataupun non-keuangan. Sumber dana bank yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari masyarakat luas. Yang dimaksud dengan dana ini adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik itu perorangan maupun badan usaha. Nah, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan. Yang pertama, simpanan giro. Simpanan giro ini diberikan oleh pihak pembayar ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima langsung ke akun mereka. Yang kedua, ada simpanan tabungan. Nah, simpanan ini adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Faktor tingkat tabungan yaitu sesuai dengan tinggi rendahnya pendapatan masyarakat dan tinggi rendahnya suku bunga bank. Yang ketiga, ada simpanan deposito. Simpanan ini adalah sejenis jasa tabungan yang biasanya ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang itu di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Karena bank memiliki beberapa sumber dana, maka bank harus memiliki konsep perhitungan biaya sumber dananya. Nah, ada beberapa biaya yang harus diperhitungkan bank dalam menjalankan usahanya, seperti cost of fund, yaitu biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang dihimpun sebelum diperhitungkan besarnya pemenuhan persyaratan giro wajib minimum, atau reserve requirement. Dalam menghitung cost of fund, bank terlebih dahulu harus mencari biaya rata-rata tertimbang dari setiap sumber dana. Nah, yang kedua ada cost of loanable fund, adalah biaya dana setelah dikurangi ketentuan giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bank umum wajib menempatkan dana dalam rekening giro wajib minimum di Bank Indonesia. Jumlahnya ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu 1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup. 2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap sama. Dengan menggabungkan dua keinginan di atas, maka alokasi dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan, agar semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Artinya, bank harus menjaga agar para nasabah itu tidak merasa kecewa atas pelayanan dan ketetapan pelayanan bank. Setelah kita mengetahui tentang manajemen dana perbankan, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen jasa perbankan. Manajemen jasa perbankan, tujuan pemberian jasa perbankan adalah untuk mendukung dan memperlancar dua kegiatan sebelumnya, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa perbankan yang tersedia, maka bank semakin baik karena nasabah hendak melakukan transaksi cukup pada satu bank. Kelengkapan jasa perbankan sangat tergantung pada kemampuan bank tersebut dari segi modal, pelengkapan fasilitas, dan SDM. Nah,
Adapun usaha pokok bank yang pertama yaitu memberikan kredit. Apa sih yang dimaksud dengan memberikan kredit? Memberikan kredit merupakan salah satu kegiatan dalam penanaman dana. Sebelumnya, bank berusaha untuk menghimpun dana dan menggali sumber dari masyarakat. Sedangkan dana yang terhimpun tersebut selanjutnya diputar kembali untuk ditanam dan dipergunakan oleh masyarakat atau oleh bank itu sendiri. Dan yang kedua yaitu memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Adapun jasa dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari pembayaran dalam negeri dan pembayaran luar negeri. Yang pertama yaitu ada pengiriman uang atau transfer. Yang dimaksud dengan pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain, perusahaan, lembaga, atau perorangan di tempat lain dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kedua yaitu ada inkaso atau collection, adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain dalam atau luar negeri atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, dan surat aksep. Dan yang ketiga yaitu ada pembukaan letter of credit dalam negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan dari suatu tempat ke tempat lainnya, terutama yang bersifat antar pulau di dalam negeri, dan ini juga menjadi salah satu cara pembayaran yang dipergunakan di dalam perdagangan luar negeri, yaitu dengan cara kredit dokumenter dengan menggunakan markup berharga yang disebut dengan letter of credit. Selanjutnya, adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain yang pertama yaitu ada biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa memerlukan administrasi khusus. Contohnya seperti biaya administrasi kreditan dan administrasi lainnya. Dan yang kedua yaitu ada biaya kirim. Diperoleh dari jasa-jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu ada biaya tagih, merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inkaso. Dan yang keempat yaitu ada biaya provisi dan komisi, biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Dan yang kelima yaitu ada biaya sewa, dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Dan yang keenam yaitu ada jasa iuran, diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis jasa-jasa perbankan. Baik, untuk jasa perbankan yang pertama yaitu ada inkaso. Nah, inkaso di sini merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Dan untuk warkat di sini merupakan alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam inkaso. Yang pertama ada yang namanya cek. Cek di sini merupakan suatu perintah tertulis dari nasabah untuk menarik dananya. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang namanya bilyet giro. Bilyet giro di sini merupakan suatu perintah
untuk memindah bukukan sejumlah dana dan rekeningnya ke rekening penerima dana yang lain. Dan untuk yang selanjutnya yaitu adanya wesel. Wesel di sini merupakan surat perintah tanpa syarat oleh penarik untuk membayar kepada pihak pemegang. Dan selanjutnya itu adanya kwitansi. Kwitansi merupakan surat yang dibuat oleh si pemilik jasa yang ditunjukkan kepada si pemilik si penerima bahwa telah terjadinya transaksi. Ada yang bernama surat aksep di sini merupakan surat sanggup bayar atau istilah lain dengan nama nota yang diuangkan. Dan selanjutnya ada dividen. Dividen di sini merupakan keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adanya kupon. Kupon di sini merupakan imbal hasil yang diikutsertakan dalam nilai nominal dan wajib dibayar pada pemegang obligasi. Nah, itu merupakan poin pertama dari jasa-jasa perbankan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ini merupakan warkat yang digunakan dalam inkaso. Di sini ada perbedaan ya antara cek, billet, kwitansi, kupon, surat aksep, wesel, dan dividen example gitu. Jadi kan yang namanya warkat itu ya alat pembayaran non tunai begitu. Jadi ada perantara dalam pembayarannya ya berupa kertas berharga seperti ini gitu. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara kelima contoh yang dipaparkan oleh tim kami begitu. Yang cek ada di atas ya teman-teman, billet seperti apa, kwitansi dan bentuknya seperti itu, kupon juga seperti itu, adanya surat aksep atau surat sanggup seperti itu ya teman-teman, wesel juga bentuknya seperti itu, dan dividen example juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat gambaran mengenai warkat-warkat yang digunakan dalam inkaso. Selanjutnya ada yang jasa-jasa perbankan selanjutnya ada yang namanya transfer. Nah, transfer di sini merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu. Nah, transfer di sini terbagi menjadi dua. Ada transfer keluar dan transfer masuk. Untuk transfer keluar merupakan menerima amanat dari nasabah di dalam negeri. Ya, kita bisa lihat di dalam kehidupan kita ketika kita ingin mentransfer, berarti kita yang di dalam negeri itu mentransfer ke bank yang lain misalkan. Nah, di sini ada peran penting bank untuk memfasilitasi pelayanan jasa tersebut. Dan untuk transfer masuk yaitu di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang atau beneficiary ya teman-teman. Itu merupakan jenis jasa-jasa perbankan yaitu transfer. Untuk jasa-jasa perbankan selanjutnya yaitu ada yang namanya safe deposit box. Nah, untuk safe deposit box ini merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga. Nah, untuk deposit box ini merupakan berbahan baja, jadi kuat begitu. Dan ditempatkannya juga tidak sembarangan tempat, melainkan di tempat yang tahan bongkar, tahan api, agar memberikan rasa aman kepada nasabah. Dan kegunaan safe deposit box ini yaitu untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat-sertifikat, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah, dan lain-lain. Dan untuk kegunaan yang kedua yaitu untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, mutiara, intan, dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman untuk mengenai safe deposit box itu apa. Adapun kegunaan safe deposit box untuk bank yaitu untuk biaya sewa. Ya. Jadi
bank tersendiri nanti mempunyai keuntungan, yaitu dari nasabah berupa biaya sewa yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank. Dan yang kedua yaitu uang jaminan yang mengendap. Berarti bank di sini nanti akan mengalokasikan dana tersebut kepada nasabah yang lain agar uangnya itu berkembang menjadi keuntungan bagi bank. Dan yang ketiga yaitu pelayanan bagi nasabah. Jadi semakin memfasilitasi pelanggan, maka semakin loyalitas pelanggan tersebut terhadap bank tersebut. Baik, untuk keuntungan bagi nasabah tersendiri, yaitu yang pertama menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan. Dan yang kedua, keamanan barang terjamin. Begitu untuk keuntungan deposit box bagi kedua belah pihak tersebut. Baik, untuk jasa perbankan selanjutnya ada yang namanya letter of credit. Nah, letter of credit ini merupakan surat kredit berdokumen. Nah, ini merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak letter of credit dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, untuk letter of credit ini terhadap jual beli begitu ada yang namanya penangguhan pembayaran. Lalu apa manfaatnya untuk bank? Yaitu menerima biaya administrasi dari transaksi tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu merupakan pemaparan dari kelompok kami mengenai manajemen dana bank dan manajemen jasa bank. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.